Pembunuhan disertai mutilasi yang sebagian potongan jasad korban dibuang di Dusun Pacet, Mojokerto, Jawa Timur mengagetkan warga setempat. Polisi berusaha keras mencari titik terang saat menerima laporan warga. Pencarian saat itu, polisi yang dibantu sejumlah relawan menemukan lebih dari 60 potongan jasad manusia. Bagaimana liku-liku penemuan tersebut? Selengkapnya dalam Benang Merah, geger temuan potongan jasad korban. Warga Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dikagetkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di kawasan hutan Tahura, Raden Suryo, Kecamatan Pacet. Adalah Suliswanto, warga Dusun Pacet Selatan yang kali pertama menemukan potongan tubuh manusia ini. Hari itu, Sabtu 6 September 2025, sekitar pukul 10.30 pagi, Suliswanto yang tengah mencari rumput untuk pakan ternaknya tanpa sengaja menemukan beberapa potongan daging dan telapak kaki sebelah kiri. Usai melaporkan temuan ini ke pihak berwajib, petugas dari Satreskrim Polres Mojokerto dan Polsek Pacet dibantu sejumlah relawan bergegas menyisir ke lokasi. Lokasi penyisiran difokuskan di sisi kiri jalur Pacet Cangar, sekitar 1 km di atas tikungan Gotekan. Setengah 11, saya kan cari rumput di bawah gitu, cari rumput. Terus saya menemukan daging sedikit, terus saya ngari terus, jadi sampai arah timur jarak 1-2 meteran, saya menemukan kaki, potongan kaki pendek gitu loh. Bagian di bawah, ya telapak kaki bawah. Gitu. Awalnya daging ya? Iya, awalnya daging. Kemudian setelah menemukan itu gimana, Pak? Kemudian saya melaporkan ke Mas Sinyo kan seorang relawan. Saya melaporkan, lalu Mas Sinyo lapor ke Polsek. Satreskrim Polres Mojokerto mendapatkan informasi ada warga sini, warga Pacet yang menemukan potongan kaki manusia, sehingga melaporkan kepada pihak kami, langsung kami ke TKP melaksanakan olah TKP. Hasil penyisiran siang itu, polisi menemukan lebih dari 60 potongan jasad manusia yang berceceran di semak-semak. Potongan-potongan ini berupa jaringan otot, lemak, kulit kepala, hingga rambut. Rata-rata, ukuran potongan tubuh manusia yang ditemukan ini yakni 17 x 17 cm. Potongan yang ditemukan cukup banyak, ukurannya variatif, tapi tidak ada ukuran besar gitu, tidak ada. Dan potongan-potongan ini sulit untuk kita identifikasikan karena tidak ada kami menemukan tulang, kecuali kaki kiri. Kalau yang lain itu hanya potongan-potongan daging dengan ukuran yang variatif dan jumlahnya banyak, puluhan. Tahap awal pencarian, polisi belum mendapatkan keyakinan cukup seputar identitas korban maupun penyebab kematiannya. Polisi kesulitan sebab potongan tubuh yang ditemukan saat itu hanya berupa potongan daging tanpa tulang. Tapi yang jelas, ada aroma tak beres di balik rangkaian temuan ini. Untuk sampai dengan saat ini saya tidak bisa memastikan identitas daripada korban seperti apa. Apakah laki atau perempuan kita tidak bisa memastikan, umur berapa kita tidak bisa memastikan, dan juga dugaan-dugaan terkait proses, baik itu proses kematian, proses kenapa ada ditemukan potongan tubuh di sini, kita tidak dapat memastikan. Memahami keterbatasan, Polres Mojokerto lantas berkoordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur agar menerjunkan anjing pelacak. Bantuan anjing pelacak diperlukan mengingat area sebaran potongan tubuh tersebut cukup luas dan sulit.
Polres Mojokerto meminta anjing pelacak diterjunkan ke TKP sekitar pukul 3:15 sore waktu setempat. Ini suatu pengambilan keputusan yang cukup spontan dan juga cukup inisiatif yang tiba-tiba muncul di lapangan, karena saya pada saat itu setelah ada laporan dari masyarakat kepada kami pihak kepolisian, saya kemudian langsung segera olah TKP bersama dengan tim, melihat kondisi lapangan yang begitu curam. Kondisi di jurang, saya melakukan penyisiran dengan puluhan orang, namun saya menilai pada saat itu proses pencarian penyisiran tidak maksimal, sehingga saya masih meyakini bahwa ada potongan-potongan ini yang tidak bisa dan belum kita temukan. Dengan menggunakan sampel potongan tubuh manusia yang ditemukan di TKP, Katie, begitu nama anjing pelacak ini, kemudian diarahkan untuk mencari jejak. 3 kali melakukan pencarian, Katie akhirnya berhenti di satu lokasi yang cukup curam. Metode manusia melakukan itu pergerakannya ini monoton. Dalam artian saya menugaskan seseorang, kamu bergerak lurus ke sana. Ya, tugasnya dia adalah bergerak lurus ke sana. Begitupun dengan lainnya. Namun untuk anjing pelacak ini, karena mungkin dia pun memiliki kemampuan khusus, dilatih khusus, ketika dia diberikan pancingan berupa aroma daripada apa yang harus dia cari, sehingga ketika anjing ini diterjunkan ke TKP, dia bergerak berdasarkan instingnya sebagai seekor hewan, sehingga dia bergerak mungkin mendasari daripada indera penciumannya, sehingga akhirnya langsung menuju ke titik yang ada jejak atau ada aroma daripada potongan-potongan tersebut. Di antara puluhan potongan jasad manusia yang ditemukan, penemuan telapak tangan oleh anjing pelacak milik Polda Jawa Timur tersebut menyuguhkan petunjuk awal munculnya titik terang. Meski begitu, kondisi ibu jari dan jari tengah yang disebut rusak karena banyak sayatan menjadi tantangan tersendiri bagi petugas mengungkap identitas korban.